Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati peserta didik baru SMK Negeri 1 Sedayu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya Pak Badrul Huda selaku Wakahumas SMK Negeri 1 Sedayu akan memberikan materi kepada peserta didik baru MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang peserta didik baru di SMK Negeri 1 Sedayu Gresik. Pak Badrul akan menyampaikan materi tentang budaya industri dan kerjasama industri. Oke anak-anak, kenapa budaya industri itu harus diterapkan di SMK? Itu punya tujuan, maksud dan tujuan. Apa tujuan utamanya? Jadi budaya industri itu harus diterapkan di SMK-SMK yang ada. Tujuan utamanya adalah menciptakan lulusan yang siap kerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada di dunia usaha, dunia industri. Jadi tujuan utama ini yang harus diwujudkan oleh semua SMK. Kenapa? Kalau anak-anak itu di SMK sudah terbiasa budaya yang sudah ada di industri, maka nanti kalau mereka lulus dari SMK, maka dia akan siap kerja. Adaptasinya tidak perlu lama. Jadi karena sudah terbiasa budaya-budaya yang ada di industri itu sudah diterapkan di SMK, sehingga mereka lulus ngelamar kerja langsung siap kerja. Itu adalah tujuan utama kenapa budaya industri itu harus diterapkan di SMK. Ini adalah anak-anak yang sedang magang di Toyota. Budaya industri ini ya sering diterapkan di perusahaan itu adalah ada 5R. Ini rata-rata ya, 5R. Apa saja 5R itu? Yang pertama ringkas. Jadi prinsip-prinsip di dalam dunia industri itu istilahnya ringkas ya. Kenapa? Harus berpikir efisien dan efektif dalam segala hal. Ya, tidak butuh pemborosan. Kalau butuh satu tempat khusus, nggak usah banyak lebar, ya kita pakai itu. Kalau hanya butuh lemari satu untuk tempat bahan-bahan peralatan, ya gunakan yang ringkas, Kemudian budayanya resik. Ya, di perusahaan itu mesti ya semua lokasi, semua tempat yang ada itu bersih, ya. Sehingga apa? Kalau tatkala ada konsumen yang masuk ya, apalagi di dunia pelayanan, tempatnya bersih, resik, itu menyenangkan ya. Sehingga apa? Mereka konsumen itu akan merasa puas ya. Tempat kita saja, kelas kita saja kalau bersih, sebelum pembelajarannya bersih ya, maka guru ngajar enak, sampean juga enak. Sehingga apa? Kalau ini diterapkan di SMK, maka nanti kalau kita sudah di perusahaan sudah terbiasa hidup bersih. Kemudian rapi ya. Kita harus berusaha berpenampilan rapi ya. Bajunya bersih, rapi, bersepatu. Jadi semuanya harus terkesan ya, rapi, dilihat itu enak. Tatkala nanti kita di perusahaan sebagai bidang pelayanan juga dilihat konsumen enak ya, kemudian taat bekerja, bajunya sesuai dengan yang diterapkan di situ, enak, rapi. Jadi semuanya akan, kemudian penataan alat-alat, penataan bahan-bahan, semuanya rapi, terkesan rapi, tidak semrawut dan terletak pada tempatnya. Itu budaya-budaya itulah yang harus diterapkan di SMK. Kemudian dirawat. Nah, ini kelemahan anak-anak SMK, biasanya habis praktek, habis menggunakan alat, menggunakan bahan-bahan, tidak dirawat ya. Peralatannya habis dipakai, setelah selesai kadang-kadang tidak ditempatkan pada tempatnya. Jadi harus dirawat. Maka kalau harus dibersihkan sebersih-bersihnya, maka dibersihkan, ditempatkan pada tempatnya ya. Sehingga apa? Kita rawat. Sehingga alat-alat itu nanti tatkala digunakan kembali besoknya untuk praktek kembali masih dalam kondisi baik. Tapi kalau tidak dirawat,
bisa rusak, ya, bisa berkarat dan macam-macam. Yang kemudian yang terakhir rajin. Nah ini salah satu kunci sukses siswa SMK itu harus punya karakter rajin atau disiplin. Kenapa? Di perusahaan itu dituntut kita untuk disiplin, rajin, tepat waktu. Masuk jam 7, ya kita harus sudah siap jam 7. Bahkan sebelum jam 7 kita sudah ada di SMK atau nanti sudah ada di perusahaan. Jadi sifat rajin, sifat disiplin ini harus kita terapkan. Nah 5R ini, budaya-budaya di industri yang 5R ini harus tertanam di diri kita sebagai siswa SMK. Sehingga sampean kalau sudah tertanam budaya-budaya industri yang 5 ringkas, resian, rapi, ngerawat, dan rajin, insya Allah kita lulus dari SMK, insya Allah di perusahaan siap kerja. Kita sudah beradaptasi dengan perusahaan itu sudah enak. Karena karakter mental kita sudah terbentuk di SMK selama 3 tahun. Oke, lanjut. Kemudian budaya industri selanjutnya, ya ini adalah, nah, di dalam kita praktek di SMK utamakan keselamatan kerja. Ya, ini budaya industri yang sangat menentukan keberhasilan kita. Kita menggunakan APD, alat pelindung diri. Nah ini shuttle pack, sepatu, safety. Ini dalam rangka menjaga keselamatan kita. Ini harus diperhatikan. Sehingga kita tatkala praktek di SMK ini harus memperhatikan apa saja ya yang harus kita gunakan. Baju, sepatu, sarung tangan, kacamata atau helm jika perlu. Itu dalam rangka menjaga keselamatan diri kita. Jangan sampai selama kita praktek atau selama nanti kita kerja di industri terjadi kecelakaan kerja ini yang bahaya. Akan merugikan diri kita sendiri, juga merugikan perusahaan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kerjasama kelompok. Nah, kita dilatih di SMK. Karena di dalam perusahaan itu budayanya adalah teamwork, kerja bersama. Maka harus dilatih bagaimana kekompakannya. Ya, bagaimana kekompakan, kebersamaan itu menjadi satu pilihan utama. Bagaimana kita bekerja sama dengan kelompok kita. Semuanya saling menunjang, saling mendukung sehingga terjadi hasil yang memuaskan. Lanjut kemudian orientasi pada kualitas proses dan hasil kerja. Maka ini yang paling menentukan adalah di sini adalah kualitas proses. Maksudnya apa? Di dalam kita praktek itu harus mengutamakan SOP-nya, standar operasional prosedur, atau langkah-langkahnya, atau job sheet-nya. Sehingga apa yang kita kerjakan itu adalah sudah sesuai dengan alurnya. Alurnya benar, caranya benar, langkah-langkahnya benar. Insya Allah berdampak kepada hasilnya. Hasil kerja yang baik. Ya, kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan SOP atau sesuai dengan langkah-langkah alur kerja, dipastikan hasil kerjanya akan baik, akan maksimal. Kalau kita melakukan sesuatu tidak menggunakan alur kerja yang baik, maka apa? Maka hasil kerjanya dijamin tidak berkualitas baik atau tidak berhasil karena prosesnya sudah salah. Maka pemikiran kita anak-anak, kalau kita mau melakukan praktek atau sebelum melakukan praktek, pastikan langkah-langkah kerja itu sudah kita pahami. Job sheet itu sudah kita pahami. Sehingga apa? Kita mau melakukan praktek tidak akan terjadi kesalahan. Ya. Sehingga apa? Prosesnya benar, langkah-langkahnya benar, insya Allah hasilnya bagus. Mutu kerjanya, hasil kerjanya berkualitas bagus. Kemudian perbaikan atau penyempurnaan secara terus-menerus. Nah, ini di perusahaan itu budayanya seperti itu. Kita kerja hari ini, kita evaluasi. Oh, kerja kita hari ini gimana ya kualitasnya? Apa perlu ada perbaikan? Apa perlu ada perubahan? Ya, yang membuat hasilnya itu tambah baik, tambah baik. Dulu mungkin kita mengoperasikan sesuatu, mengerjakan sesuatu ini waktunya 30 menit.
Apakah bisa dipersingkat dengan 20 menit selesai? Loh bisa. Dengan teknik tertentu, sehingga apa? Kerja kita lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, dan hasilnya juga tetap baik. Jadi ada penyempurnaan terus. Dievaluasi terus praktek kita. Dievaluasi itu adalah budaya yang ada di industri. Ya, itu harus ditanamkan sikap mental itu di diri kalian semua. Sehingga apa? Setiap usaha kita lihat, kita evaluasi terus sehingga ada perbaikan sehingga hasilnya tambah baik. Yang terakhir adalah pemecahan masalah secara sistematis. Nah, ini namanya perusahaan dunia industri itu mesti banyak permasalahan A terjadi, kesalahan terjadi. Selalu pemecahannya dikerjakan secara sistematis. Ya, dikerjakan secara sistematis pemecahannya. Bagaimana dirundingkan bersama tim, gimana solusi yang terbaiknya. Kesalahannya ini penyebabnya apa? Kenapa sampai terjadi? Ya, kemudian dicari pemecahan yang baik, rencana A, rencana B, rencana C. Karena tidak seperti itu, masalah tidak dipecahkan sesegera mungkin, maka akan membuat perusahaan itu atau praktek kita tidak bisa berjalan lancar, bahkan gagal terus. Jadi solusi-solusi itu harus dipecahkan secara sistematis. Lanjut. Oke anak-anak, ini contoh adalah yang kedua, sekarang kerjasama industri. Kenapa SMK itu wajib kerjasama dengan perusahaan, adanya link and match, ya, kesesuaian klopnya antara perusahaan dengan SMK, karena mempunyai banyak manfaat. Ya, yang pertama ini manfaatnya, mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan profesional. Nah, kita setelah SMK itu membimbing siswanya dengan budaya-budaya industri yang diterapkan seperti itu, anak-anak sudah siap budayanya seperti itu, kemudian SMK mengadakan kerjasama dengan perusahaan dalam rangka apa? Ya ini, mempersiapkan kalian semua ini sebagai siswa-siswi SMK ini menjadi lulusan yang siap kerja dan profesional. Ini kata kuncinya adalah profesional. Kalau sampean hanya sekedar lulus saja dengan kualitas biasa, tidak profesional, nanti kalau ke dunia kerja, nanti kalah saingannya dengan orang lain. Tapi kalau kalian sudah disiapkan di SMK, budaya kerjanya, sikap mentalnya sudah diserap oleh kalian, maka kalian akan profesional. Kalian nanti ngelamar kerja, insya Allah diterima, dan insya Allah bisa memajukan perusahaan karena hasilnya adalah profesional. Ini manfaat kerjanya. Yang kedua, meningkatkan penguasaan teknologi. Nah, yang namanya di SMK beda perkembangannya dengan di industri. Industri itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya, teknologi-teknologi terbaru itu akan datang terus. Nah, kalau kita sudah kerjasama dengan perusahaan tersebut, maka minimal teknologi-teknologi baru itu ya akan terserap sedikit banyak kepada SMK itu. Karena sudah ada kerjasama, alih fungsi teknologi. Jadi ada perkembangan baru. Akhirnya diberitahukan kepada SMK, terutama nanti ada anak yang magang di situ. Teknologi itu akan terserap, sehingga apa? Selalu meningkat. Perubahan-perubahan zaman ini selalu teknologinya berubah. Nah, kalau kita tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu, maka siswa-siswa kita akan ketinggalan teknologinya. Makanya perlu adanya kerjasama atau MOU. Yang ketiga, lanjut, keterserapan lulusan ke dunia usaha dan dunia industri. Nah, dengan adanya penerapan budaya industri yang ada di SMK, kemudian adanya kerjasama, maka apa harapan kita sebagai SMK itu anak didik kita, kalian semua ini setelah lulus banyak yang terserap, banyak yang bekerja di dunia usaha atau dunia industri. Itu harapan kita. Dengan adanya kerjasama ini, mudah-mudahan kalian setelah lulus profesional dan nanti terserap ke dunia kerja sesuai dengan bidang kalian. Ini yang harus kita
tingkatkan terus kerjasama dengan industri, kerjasama dengan industri. Sehingga apa? Ini demi anak didik semua, demi kalian semua. Sehingga kalian nanti bisa kerja sesuai dengan motto SMK siap kerja, SMK hebat. Ya, seperti itu. Lanjut. Ini adalah bentuk-bentuk kerjasama kita sebagai lembaga SMK dengan dunia industri. Yang pertama adalah kita sinkronisasi kurikulum pendidikan. Ya, kita dengan industri ngomong bareng, Pak, ini kurikulum kita seperti ini, di mana kurikulum industri kita match-kan. Ya. Kita sharingkan. Sehingga apa? Pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan di SMK itu sesuai dengan yang dikerjakan di dunia industri. Sehingga apa? Anak-anak itu kalau kita sudah ajarkan sesuai dengan yang ada di industri, yaitu tadi sesuai, lulus, profesional, insya Allah siap kerja ke dunia industri. Karena kurikulumnya sudah sesuai. Ini manfaat kerjasamanya. Yang kedua adalah kita kerjasama kunjungan industri. Ya, ini kunjungan industri biasa ini pada siswa kelas 10. Biasanya kelas 10 ini nanti akan mengunjungi ke dunia usaha, ke pabrik-pabrik, ke perusahaan-perusahaan. Nah, itu perusahaan ini akan menerima kita, memberikan wawasan kepada siswa kelas 10, karena masih kelas 10 ini masih belum punya bayangan besar tentang perusahaan. Nanti ada program dari SMK biasanya melakukan kunjungan industri ke perusahaan-perusahaan sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Yang ke TKR, ke dunia otomotif, TKJ ke dunia komputer jaringan, ya, TPAP ke perusahaan-perusahaan ekspor impor, kemudian ke TITL juga yang berhubungan dengan kelistrikan. Ini akan kita lakukan adalah kunjungan industri. Ini kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian lanjut adalah PKL Plakrin. Nah, ini kerjasama kita, bentuk kerjasama SMK dengan industri adalah kita mengadakan PKL, praktek kerja lapang, prakerin atau magang. Ini selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan kalian nanti kelas 2 atau kelas 3 nanti akan magang di perusahaan. Ya, di perusahaan selama 6 bulan. Kalau saya sudah magang di situ, maka budaya-budaya kerja, budaya-budaya industri itu harus benar-benar kalian terapkan. Sehingga sampean saat kala magang di situ selama 6 bulan bisa menyerap segala kemampuan, segala skill, segala teknologi yang ada di perusahaan. Diharapkan kalian lulus dari perusahaan tersebut nanti menjadi siswa yang punya keterampilan bagus. Bahkan perusahaan itu kalau melihat kalian bagus saat magang, kalian akan direkrut, ya, akan direkrut menjadi karyawannya. Biasanya setelah lulus dari SMK. Kemudian bidang perekrutan tenaga kerja, kita juga mengadakan hubungan baik. Biasanya perusahaan memberikan informasi lowongan kerja, bahkan seleksi perekrutan tenaga kerja diadakan di SMK. Itu perusahaan-perusahaan bisa langsung memberikan informasi kepada SMK. Yang selanjutnya adalah guru tamu. Kita juga mengundang dari perusahaan-perusahaan untuk menjadi guru tamu di SMK, menjelaskan kepada siswa-siswi kita bagaimana dunia usaha, dunia industri seperti apa, bagaimana mempersiapkan diri untuk kerja di industri, itu dijelaskan. Kita mengundang mereka. Yang terakhir kerjasamanya kita juga mengundang mereka untuk menjadi panguji. Jadi nanti sampean di kelas 3 akan ada namanya ujian praktek, uji kompetensi keahlian. Itu praktek kita mengundang dari perusahaan ternama sesuai jurusannya akan menguji kalian, menilai kalian apakah sampai lulus apa tidak menjadi atau ujian prakteknya seperti itu. Lanjut, ini contoh-contoh kerjasama. Kita kerjasama dengan PT Auto 2000 Manyar Gresik, itu sudah MOU-nya. Lanjut dengan Wuling Surabaya, kita juga mengajarkan kerjasama. Kemudian lanjut kelola mina laut, ya, kita juga sudah mengajarkan kerjasama. Lagi dengan PT ICS Tuban, ini juga kita melakukan kerjasama.
A+ yang ada di Panceng itu kita juga, dan perusahaan-perusahaan yang lainnya banyak kita mengadakan kerjasama. Jadi intinya bisa Pak Badrul simpulkan bahwa materi ini adalah bagaimana anak-anak kalian selama nanti belajar di SMK ini, mari kita menerapkan budaya kerja, budaya industri yang 5R tadi ya, ada ringkas, resik, rapi, rawat, kemudian rajin, itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Kalau kalian sudah membudayakan hidup kalian atau etos kerja atau sikap mental kerjanya di SMK sesuai dengan industri, insya Allah sampai nanti lulus menjadi lulusan yang profesional, siap kerja, sehingga bisa membanggakan ibu bapak di rumah. Karena bapak ibu menginginkan sampai lulus dari SMK bisa kerja, bisa menghasilkan uang untuk membantu keluarga. Akhirnya Pak Badrul mengucapkan terima kasih, tetap semangat walaupun di era COVID-19 ini kalian harus tetap belajar, walaupun di rumah usahakan terus belajar dan belajar. Itu saja yang bisa Pak Badrul sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.